Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sohibul Adami. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah pemikiran ekonomi dalam perspektif pemikiran Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Nasiruddin At-Tusi dan Ibnu Taimiyah yang diampu oleh dosen Iftihar LCMA mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Langsung saja, yaitu yang pertama, pemikiran ekonomi Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali seorang filsuf, teolog, dan cendekiawan muslim abad ke-11. Dan beberapa pemikiran utama Al-Ghazali dalam bidang ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama, kesejahteraan dan masalah. Salah satu kontribusi terbesar Al-Ghazali dalam ekonomi Islam adalah konsep masalah atau kesejahteraan umum. Al-Ghazali memandang bahwa tujuan utama dari aktivitas ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan yang komprehensif bagi individu dan masyarakat. Dan yang kedua yaitu etika dan kejujuran dalam bisnis. Al-Ghazali menekankan pentingnya etika dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi, terutama dalam perdagangan. Ialah menganggap bahwa pedagang dan pelaku ekonomi harus selalu menjaga kejujuran dan menghindari penipuan. Dan yang ketiga yaitu larangan riba dan penimbunan uang. Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya menghindari riba, yaitu praktek bunga dalam pinjaman uang yang dianggap mengikat dan eksploitasi. Ialah mendapatkan bahwa riba adalah bentuk ketidakadilan karena mengambil keuntungan tanpa usaha yang produktif. Dalam pandangan Al-Ghazali, uang bukanlah komoditas yang bisa diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan alat tukar untuk memudahkan transaksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat yaitu keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan akhirat. Al-Ghazali memiliki pandangan yang holistik mengenai keseimbangan antara kepentingan duniawi dan kebutuhan akhirat. Dan yang kelima yaitu distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Al-Ghazali juga berbicara tentang pentingnya distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Ia meyakini bahwa salah satu tujuan utama ekonomi adalah tercapainya keadilan sosial. Menurutnya, distribusi yang merata akan mengurangi ketimpangan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial. Dan yang keenam yaitu pemikiran tentang produksi dan konsumsi. Meskipun tidak mendalami teori produksi secara teknis, Al-Ghazali mengakui pentingnya produksi sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dan yang kedua yaitu pemikiran ekonomi Nasiruddin At-Tusi. Nasiruddin At-Tusi seorang filsuf, ilmuwan yang ahli ekonomi dari Persia pada abad ke-13, adalah tokoh pentingnya dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Ia dikenal melalui karya-karyanya di bidang filsafat, sains, dan etika yang mencakup pemahaman yang mendalam tentang ekonomi dan prinsip-prinsip sosial. Berikut adalah beberapa pandangan utama Nasiruddin At-Tusi dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kesejahteraan dan etika dalam ekonomi. Salah satu pemikiran utama At-Tusi adalah pandangannya tentang ekonomi yang terkait erat dengan kesejahteraan umum dan etika. Dan yang kedua yaitu distribusi kekayaan dan peran negara. At-Tusi menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata di masyarakat. Menurutnya, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dapat menyebabkan ketimpangan sosial yang mengancam stabilitas masyarakat. Untuk itu, ia mengusulkan agar negara berperan aktif dalam mendistribusikan kekayaan secara adil guna mengurangi kesenjangan ekonomi.
Dan yang ketiga yaitu konsep kerja dan produktivitas. Dalam pandangan Attusi, kerja adalah salah satu elemen kunci dalam ekonomi yang sehat. Ia memandang kerja sebagai bentuk ibadah dan kontribusi sosial yang harus dihargai. Attusi menganggap bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk bekerja keras dan memberi kontribusi kepada masyarakat. Dan yang keempat yaitu keseimbangan antara kebutuhan dan konsumsi. Attusi menganjurkan keseimbangan antara kebutuhan dan konsumsi. Ia menentang gaya hidup yang boros dan konsumsi yang berlebihan karena hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip moderasi dalam Islam. Dan yang kelima yaitu peran moralitas dalam perdagangan. Attusi memandang perdagangan sebagai salah satu aspek penting dalam perekonomian, tetapi ia menekankan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan etika yang moralitas. Dan yang keenam yaitu keadilan sebagai prinsip dasar ekonomi. Attusi sangat menekankan prinsip keadilan dalam setiap aspek ekonomi. Ia percaya bahwa ketidakadilan ekonomi dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan bahkan konflik. Dan yang ketujuh yaitu merupakan yang terakhir yaitu pentingnya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Attusi menyadari bahwa kemajuan ekonomi tidak akan tercapai tanpa pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Ia percaya bahwa pendidikan adalah investasi penting yang akan meningkatkan kapasitas individu dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Dan yang ketiga yaitu pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, seorang ulama dan pemikiran Islam yang hidup pada abad ke-13 hingga 14, memiliki pandangan ekonomi yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan pasar yang diimbangi oleh peran pemerintah. Pemikiran berangkat pada prinsip-prinsip ekonomi yang mengutamakan keadilan dalam distribusi. Berikut adalah pokok-pokok pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah yang sangat relevan bagi ekonomi Islam modern. Yang pertama yaitu keadilan sebagai fondasi ekonomi. Ibnu Taimiyah menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam ekonomi. Ia percaya bahwa ekonomi harus berfungsi untuk mewujudkan keadilan bahwa semua pihak, baik itu produsen, konsumen maupun pekerjaan. Dan yang kedua yaitu kebebasan pasar yang terkontrol. Ibnu Taimiyah mendukung konsep pasar bebas tetapi dengan batasnya dan kontrol tertentu agar tetap adil. Ia percaya bahwa harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu melalui penawaran dan permintaan. Ada harga yang wajar dan mencerminkan nilai sejati barang atau jasa. Dan yang ketiga yaitu larangan terhadap praktik ekonomi yang tidak adil. Ibnu Taimiyah sangat menantang praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat seperti riba, bunga berlebihan, penimbunan, dan spekulasi berlebihan. Dan yang keempat yaitu peran negara dalam mengatur ekonomi. Meskipun Ibnu Taimiyah mendukung kebebasan pasar, ia menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat. Dan yang kelima yaitu distribusi kekayaan yang adil. Ibnu Taimiyah sangat peduli terhadap distribusi kekayaan yang merata. Menurutnya, ketimpangan ekonomi yang berlebihan adalah sumber ketidakadilan dan ketidakstabilan sosial. Dan yang keenam yaitu konsep harga yang adil. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya konsep harga yang adil dalam ekonomi. Menurutnya, harga yang terbentuk di pasar melalui mekanisme penawaran yang permintaan adalah harga yang wajar dan adil selama tidak ada manipulasi. Nah, yang ketujuh yaitu etika dalam perdagangan.
Dalam perdagangan, Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya etika seperti kejujuran, kepercayaan, dan niat baik. Yang ke-8 yaitu pentingnya solidaritas sosial. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam kehidupan ekonomi. Ia percaya bahwa individu harus memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu mereka yang kurang mampu. Dan selanjutnya yaitu penutup, yaitu kesimpulan secara keseluruhan pemikiran ekonomi Abu Hamid Al-Ghazali, Nasiruddin At-Tusi, dan Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan etika sebagai pilar utama. Ketiganya sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan dalam setiap aktivitas ekonomi, meskipun mereka menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mencapai hal tersebut. Al-Ghazali melihat keadilan sebagai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan manfaat sosial, sementara At-Tusi memandangnya sebagai tanggung jawab bersama antara individu dan pemerintah. Ibnu Taimiyah di sisi lain menekankan pengawasan pemerintah terhadap pasar agar tetap adil dan tidak terjadi manipulasi harga yang merugikan masyarakat. Ketiga pemikiran ini juga mendukung konsep pasar bebas, tetapi dengan kendali dan pengawasan untuk mencegah ketidakadilan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.